Yang terhormat Bapak Komite SMK Muhammadiyah Morabat, Bapak Mursyid, dan yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Morabada, Hamsa SPDI, yang kami hormati Bapak Dewan Guru dan staf SMK Morabada, dan kami banggakan wali murid SMK Muhammadiyah Morabada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Acara silaturahmi Dewan Guru dan staf bersama wali murid SMK Muhammadiyah Morabada pada hari Kamis 13 Juli 2023 bertempat di Gedung Serbaguna SMK Muhammadiyah Morabada tahun ajaran 2023-2024 dimulai. Selamat datang kami ucapkan pada hadirin yang berbahagia di acara silaturahmi Dewan Guru dan staf bersama wali murid SMK Muhammadiyah Morabada tahun ajaran 2023-2024. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita semua ada di sini untuk menghadiri acara silaturahmi ini. Saya Suhana sebagai MC pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan Bapak Komite kami, yaitu Bapak Mursyid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah, kepada Bapak Hamsa yang kami hormati, kepada Bapak Ibu pengajar, pembina, pembimbing yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati, kepada Bapak dan Ibu wali murid yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua adalah nikmat dan hidayahnya, sehingga kita pagi hari ini bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin rabbal alamin. Tanpa selawat dan salam kami ucapkan, kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dunia kegelapan zaman jahiliyah di saat itu ke zaman terang benerang Islam hingga saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf yang selama ini kita juga tidak ada persiapan pagi ini, dan anak-anak kami undangan sangat mungkin tadi malam yang kita bawa, jadi kita nggak mengerti. Mohon maaf Pak, jadi kita terlambat. Sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih banyak yang selama ini mempercayakan kami sebagai ketua komite, Pak ya. Tidak tahu tahun berapa. Sedangkan anak saya sudah lulus, sudah kerja, sekarang masih dipanggil lagi sebagai komite, padahal sudah berapa tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi dalam membantu kita atau kita mengaspirasikan kepada menjembatani antara wali murid dan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang ada di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin tidak tahu berapa tahun yang lalu
apa yang kita aspirasikan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah kita sudah lupa lama. Kita mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin selama kita menjalankan sebagai komite, mewakili menjembatani dari wali murid ke kepala sekolah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam SMK Muhammadiyah ini murni adalah swasta, begitu Pak ya. Jadi kami atas nama Kepala yang sudah bekerja, kita tidak begitu mengikuti secara keseluruhan tentang mungkin dari segi pendanaan, artinya SPP atau segala ini itu yang mengatur adalah pihak perusahaan, karena kita tidak menyangkut dengan pemerintahan. Beda dengan SMK atau sekolah-sekolah negeri yang ada Pak. Di dalam sekolah negeri ada aturan dan perundang-undangan yang betul-betul dipegang oleh pemerintah, sehingga tidak boleh pihak sekolah itu melanggar aturan yang sudah disediakan. Tapi swasta beda Pak. Di dalam swasta ini beda. Kenapa? Bapak dan Ibu dari kepala sekolah atau mungkin dewan guru ini mungkin tidak ada nomor khusus dari pemerintah, itu nggak ada. Jadi Bapak dan Ibu pengajar kita di sini adalah mungkin hanya SPP anak-anak mungkin yang diharapkan bisa untuk berangkat dan pulang membeli bensin, itu aja. Jadi kita sebagai komite tidak bisa ikut campur di dalamnya. Jadi atur aja bagaimana bagusnya sesuai dengan kesepakatan. Setelah kita jadi komite tahu persis Pak SMK Muhammadiyah itu seperti apa. Jadi kita tahu di dalamnya bahwa pertama SMK Muhammadiyah ini sekolah elit Pak di Muara Badang ini Pak, ternyata dengan murid yang terbatas, tapi ini sangat elit, sekolah yang paling mahal. Bilangnya orang, boy Pak Mursid ini jadi komite di situ, itu sekolah yang paling mahal. Itu memang betul dibanding sekolah-sekolah yang lain. Contohnya ini sekolah negeri yang lain jelas itu, atau swasta yang lain itu pun di bawah. Tapi alhamdulillah bahwa SMK Muhammadiyah yang sudah lulusan alumni itu sangat gampang untuk mencari kerja Pak, dibanding SMK yang lain. Mohon maaf, yang sudah kejadian atau sudah terbukti bahwa anak kami beberapa tahun yang lalu masih saya jadi ke komite waktu itu hingga sekarang lulus, sekarang sudah kerja Pak, alhamdulillah. Dengan gampangnya, apalagi peluang-peluang besar pemerintah. Beberapa hari yang lalu adalah peletakan batu pertama untuk membuat rumah sakit baru yang ada di Tanjung Lima. Jadi ini adalah peluang-peluang kita semua Bapak Ibu sekalian. Masa depan anak-anak kita akan larinya mungkin ke bidang-bidang tertentu. Karena anak-anak kita yang sudah mendalami mungkin dari pelajaran dari sekolah SMK Muhammadiyah ini Pak, artinya ini yang sudah terjadi adalah tidak mau merubah jurusan lain. Contohnya dari kesehatan atau mungkin dari farmasi, itu kita pindahkan mungkin ke SPD atau ke mungkin perikanan. Itu sangat susah Pak, karena anak-anak kita mendalami dengan pelajaran-pelajaran seperti itu sangat dinikmati. Contohnya anak saya ini bilang, kenapa nak kamu kuliah aja dulu untuk mengambil jurusan mungkin administrasi atau perikanan, itu sangat banyak. Peluang beasiswa kita ini sangat banyak. Tapi anak-anak kita biarlah aku berapapun gajinya Pak, yang penting saya bisa menolong, bisa merawat orang yang membutuhkan, orang sakit tentunya. Disitulah kita terketuk Bapak Ibu sekalian. Dan peluang-peluang yang akan datang dengan imbas IKN yang ada di Muara Badang ini sangat besar, sangat dibutuhkan dengan tenaga-tenaga anak-anak kita ke depan. Itu yang dipikirkan. Jadi tidak ada salahnya dan kita tidak salah memilih jurusan sekolah di Muhammadiyah ini. Ya mungkin hanya artinya dengan murid-murid yang terbatas, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman anak-anak kita ini banyak yang nggak mau dalam sekolah di jurusan kesehatan itu. Memang anak-anak pilihan. Jadi kita sangat banggakan anak-anak kita ini adalah artinya
ini pilihan. Tidak semua anak-anak kita yang lain itu mau untuk mengambil jurusan kesehatan itu sendiri. Dan keduanya mungkin kita ke mungkin Bapak Kepala Sekolah. Jadi yang selama ini kita mengajukan Pak, murid-murid kita ini kita minta pamannya ini dalam segi pendanaan jelas kita sebagai komite itu tidak bisa untuk ikut campur di dalamnya. Mungkin dari segi yang lain proposal itu siap bagaimana caranya. Nah, beberapa tahun yang lalu belum ada gedung ini Pak, alhamdulillah hari ini sudah berdiri. Mungkin bantuan dari mana yang kita tanda tangani sudah lama betul, mungkin lupa saya waktu itu. Nah, jadi kita juga ke depan Pak, anak-anak kita ini banyak yang jauh. Posisi perjalanan pagi itu jauh, contohnya di kelapa sawit atau di Saliki. Di sana kita tidak toleransi bahwa sudah perjalanan jauh, mungkin dari disiplin juga kurang, ada risiko dalam perjalanan. Kita sudah koordinasi beberapa tahun ini dengan Bapak Kepala Sekolah untuk ada toleransi, jangan sampai mungkin disiplin memang harus diterapkan karena itu untuk mendidik anak-anak ke depan. Di dalam pekerjaan kita ke depan harus disiplin dengan waktu yang tepat. Tapi di dalam sekolah ini tolong dimaklumi karena jangka jarak itu yang sangat jauh. Jangan sampai sudah jauh kehujanan, penuh debu sampai sini justru ada peringatan khusus atau dibilang mungkin caranya mungkin ya harus ada hukuman lah seperti itu. Jadi harus ekstra toleransi bagi anak-anak kita yang jauh jangkauannya. Mungkin sementara itu yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala ucapan kami yang kurang berkenan. Jadi kelebihan adalah milik Allah semata. Kami manusia tidak luput dari kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mursyid. Sambutan selanjutnya adalah Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Hamsa SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMK Muhammadiyah Muara Badak yang sudah paripurna 2 tahun karena terhenti dengan adanya COVID. Ya, jadi hampir 3 tahun kami tidak pernah melakukan kegiatan seperti ini karena dilarang dan dipantau. Pengumuman saja itu online, ya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Muhammadiyah Muara Badak. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum kenal Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ya, yang paling ujung itu Bu Pausia. Beliau mengajar guru produktif, tinggalnya di Badak 9. Kemudian Ibu Surnadia, ya, beliau tinggal di depan pagar, jadi yang jaga pagar beliau, ya, mengajar guru produktif juga, ya, dari Sulawesi, ya, dari Sopeng. Kemudian Bapak ganteng ini Pak Saiful, beliau mengajar matematika, tinggal di Badak 2, ya, masuk Desa Tanjung Limau, ya, yang punya bandara. Kemudian yang sebelah saya Ibu Jaria, beliau mengajar fisika, kemudian kimia, tinggalnya di Batu-Batu. Kemudian yang berkacamata, yang MC tadi Ibu Suwana, itu warga Tanjung Limau, ya, yang punya Tanjung Pantai, mengajar bahasa Indonesia. Kemudian yang kacamata sebelah berikutnya itu Bu Ima, ya, mengajar bahasa Inggris, ya, kalau sama orang bule sudah dimakan mentah-mentah itu. Tinggalnya di Muara Badak Ulu, Gang Kakap, ya, banyak kakapnya itu.
Saya sendiri, saya tinggal di Batu-Batu, sebenarnya bukan Batu-Batu, Badak Makmur, ya, Badak Makmur, sebelahnya Batu-Batu dekat pesantren Al-Muhajirin. Ya. Saya di sini mulai tahun 2017, ya, alhamdulillah masih diberikan kekuatan kesehatan, masih bisa di sini. Bapak Ibu orang tua wali, saudara-saudara yang hadir pada hari ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu sekalian yang bisa meluangkan waktunya untuk hadir. Ini sudah menjadi rahasia kalau ada pertemuan yang paling banyak itu ibu-ibu dibanding bapak-bapak, ya. Mulai dari TK, SD, sampai SMA, bahkan kuliah, itu yang banyak hadir undangan adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kegiatan hari ini adalah silaturahmi kita yang pertama di awal tahun 2003-2024. Semoga dengan silaturahmi ini bisa menyatukan persepsi, menyatukan tujuan kita bersama. Tidak lain adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki kompetensi sesuai dengan jurusan yang dimiliki masing-masing. Di SMK Muhammadiyah ada 2 jurusan saat ini. Ada jurusan asisten keperawatan dan asisten kefarmasian. Betul tadi yang disampaikan Bapak Ketua Komite, beliau punya anak 2 di sini. Yang lulusan kemarin sudah alhamdulillah sudah bekerja. Kemudian yang kedua ini laki-laki itu naik ke kelas 3 Pak ya. Naik kelas 3. Oh, kelas 2. Ya. Beliau menyampaikan sudah lama ini berakhir komite. Memang betul apa adanya karena tadi terhalang dengan adanya COVID itu tadi. Nah, peluang-peluang yang ada di Kecamatan Muarabada 2 hari yang lalu, hari Senin tepatnya kalau tidak salah, Bapak Bupati itu melakukan peletakan batu pertama Rumah Sakit Umum Kecamatan Muarabada. Nah, peluang-peluang itulah yang akan kita lakukan. Mitra kita selama ini yang bergerak di bidang kesehatan, ada klinik BOAC, kemudian puskesmas Muarabada Ulu, puskesmas Badak Baru, kemudian apotik. Kalau kemarin sempat ada apotik Kimia Farma yang ada di Kampung Baru di Jalan Perintis, itu kami sempat juga bermitra. Dikarenakan income-nya mungkin tidak memenuhi target, sehingga apotiknya berpindah ke Bontang. Ya. Kemudian mitra kami ada klinik Kica, kemudian apotik Happy Pharma, apotik Iabes, ya, hampir seluruh bidang atau usaha yang bergerak di Kecamatan Muarabada itu sudah menjadi mitra kami. Jadi anak Bapak Ibu akan melakukan PSG atau PKL yang lebih kita kenal, itu sudah kita tempatkan di sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah alumni SMK Muhammadiyah Muarabada itu akan memiliki kompetensi sesuai dengan jurusan yang dimiliki, baik itu farmasi maupun perawat. Untuk alat peraga kami, alhamdulillah sudah 2 tahun ini kami mendapatkan bantuan dari pihak Pertamina Hulu Sanga-Sanga senilai 120 juta. Alhamdulillah alat peraga kami sudah memenuhi standar dan kami sudah diverifikasi baik dari Dinas Pendidikan maupun yang namanya lembaga sertifikat
profesi. Kalau di dunia kesehatan ada namanya sertifikat profesi. Nah, kami layak untuk melakukan ujian kompetensi kejuruan di tempat kami. Ya. Jadi ini untuk 2 tahun yang lalu kami sudah melakukan ujian kompetensi di tempat kita. Dan ini mengurangi budget-budget yang selama ini melakukan kegiatan numpang di sekolah lain. Kalau tidak salah 3 tahun yang lalu Bodi ya, itu kita menumpang di SMK Kesehatan Samarinda ya, dan itu lumayan budgetnya. Nah, untuk 2 tahun ini alhamdulillah kita sudah diperbolehkan dan memenuhi syarat untuk melakukan ujian kompetensi. Kemudian sebagaimana yang disampaikan Bapak Komite tadi, saya juga sering mendengar bahwa sekolah SMK Muhammadiyah ini sekolah mahal. Ya, sering saya mendengar, saya tidak tahu sumbernya dari mana. Ya, bahkan sampai ada yang memunculkan nominal 25 juta. Saya berdoa ya, mudah-mudahan benar adanya seperti itu. Kalau satu anak 25 juta, saya cukup ngambil 10 orang saja 250 juta. Itu sudah bisa membangun satu gedung ini. Ya. Gedung ini ya belum selesai Bapak Ibu. Ya. Doakan semoga di tahap kedua kami dapatkan lagi. Ya, ini dari PUPR provinsi. Ya, PU provinsi yang diperuntukkan nantinya untuk gedung perpustakaan. Nah, anggapan-anggapan ini ada kabar-kabar burung bahwa SMK Muhammadiyah adalah sekolah mahal. Ya. Bapak Ibulah yang menilai apakah SMK Muhammadiyah ini sekolah mahal. Ya. Kami berusaha untuk mengurangi budget-budget yang memang tidak diutamakan. Kami berusaha untuk mencari peralatan, mencari sumbangan-sumbangan supaya mengurangi anggaran Bapak Ibu membantu kami. Karena kami juga tahu ya, semenjak yang namanya Covid Corona itu perekonomian secara global itu hancur. Ya. Apalagi di Muara Badak ya, berkegiatan saja dilarang. Ya. Mau jualan saja dilarang. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, dalam rangka silaturahmi ini adalah tidak lain untuk menyatukan persepsi, menyatukan tujuan kita bersama. Anak Bapak Ibu yang khususnya kelas 10 yang akan mencari ilmu, ya, menimba ilmu di SMK Muhammadiyah kurang lebih 3 tahun. Insya Allah itu waktunya tidak terasa lama, ya, dengan bergulirnya waktu. Tahu-tahu anak kita sudah mau lulusan. Ya. Kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian atas kerjasamanya, kemudian dorongan ya kepada anak didik kita, anak peserta didik kita, yang kalau jam 7 sampai jam 4 itu adalah tanggung jawab kami di sini, jam 4 sampai jam 7 lagi itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu di rumah. Kalau ini kolaborasi yang bagus, yang baik, saling memantau, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sukses ke depannya nanti. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua, yang diharapkan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu dimasukkan di SMK Muhammadiyah bisa menjadi asisten perawat yang handal, yang diperhitungkan, bisa menjadi asisten farmasi yang diperhitungkan. Rumah sakit Muara Badak sudah mulai terbangun. Ini adalah langkah awal bagaimana mempersiapkan anak-anak alumni SMK Muhammadiyah Muara Badak bisa menjadi pemain yang ada di rumah sakit, bukan menjadi penonton. Ya,
Karena kalau sudah rumah sakit itu terbangun, perekrutan pegawai, maka orang di luar Muara Bada itu akan masuk ke sini untuk ikut melamar di rumah sakit. Nah, oleh karena itu, anak Bapak Ibu, kalau saat ini masih dalam pembangunan, 3-4 tahun kemudian rumah sakit itu sudah beroperasi, maka saat inilah kita bersama-sama untuk menghasilkan atau menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki kompetensi sesuai dengan jurusannya, farmasi dan perawat. Kita berharap Rumah Sakit Muara Bada yang mengisi adalah anak-anak SMK Muhammadiyah Muara Bada. Tepuk tangan dulu. Oleh karena itu, kami mohon kerjasamanya, kita sama-sama memantau, sama-sama mengingatkan anak-anak kita. Kalau tidak sekolah ditanyakan kenapa tidak sekolah, kemudian kenapa cepat pulang ditanyakan, jangan dibiarkan. Kemudian anak kita kalau misalnya sakit tolong diinfokan. Ya, nanti kita akan buat grup orang tua wali yang khusus hanya menyampaikan informasi-informasi kegiatan yang ada di sekolah. Nanti lebih lanjut akan disosialisasikan dalam tatib ya tentang peraturan yang ada di SMK Muhammadiyah Muara Bada, sehingga Bapak Ibu orang tua wali mengetahui aturan yang ada di SMK Muhammadiyah Muara Bada, sehingga bisa berjalan seiring, seirama, dan insya Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang disiplin dan bisa menjadi contoh di sekolah-sekolah yang lain. Mungkin itu sementara yang kami sampaikan. Sekali lagi penghargaan buat Bapak Ibu yang menghadiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap setiap ada pertemuan-pertemuan Bapak Ibu bisa menghadiri. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasrun. Fastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Hamzah SPDI. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi tatib SMK Muhammadiyah Muara Bada yang akan disampaikan oleh Ibu Jaria SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Delapan, siswa yang berhalangan hadir karena sakit atau hal lain harus membawa surat keterangan atau pemberitahuan dari orang tua atau wali selambat-lambatnya 3 hari setelah siswa bersangkutan absen atau tidak hadir. Nah, untuk di nomor 8 ini Bapak Ibu, misalnya kalau ada acara keluarga 1 hari, ya boleh langsung memberikan konfirmasi kepada pihak sekolah. Yang diutamakan dulu adalah wali kelasnya masing-masing. Jadi kalau kelas 10 nanti bisa minta perizinan ke wali kelasnya. Nantinya wali kelas akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang mengajar pada hari tersebut. Itu kalau perizinan. Kalau misalnya sakit itu boleh. Tapi kalau misalnya sakit sehari atau 2 hari boleh izin orang tua. Tetapi kalau misalkan lebih dari 2 hari berarti pihak keluarga harus melampirkan surat keterangan dokter. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, berarti nanti hari ketiganya orang tuanya bisa datang membawa surat keterangan dokternya. Nomor 9, kehadiran siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar atau tatap muka bidang studi dengan guru yang mengajar minimal 90%. Jadi ini batasan kehadirannya, minimal 90%. Kehadiran merupakan salah satu penilaian utama untuk kenaikan kelas. Jadi di garis bawahi Bapak Ibu, kehadiran merupakan salah satu penilaian untuk kenaikan kelas. Kenapa terkadang ada anak-anak yang acuh tak acuh, kadang ada, kadang tidak ada.
Kadang ada, sebentar-sebentar ada, sebentar-sebentar hilang lagi. Iya, tapi dari rumah beralasan sudah sekolah, tapi di sekolah tidak kelihatan Bapak Ibu. Jadi makanya kami betul-betul memerlukan koordinasi antara orang tua dengan pihak orang tua. 10. Apabila guru berhalangan atau belum hadir, siswa wajib tenang di ruang kelas selanjutnya. Ketua kelas dan petugas piket kelas segera melapor ke guru piket untuk mendapatkan tugas mata pelajaran yang sama dari guru serumpun. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya gurunya ada tiba-tiba keperluan mendadak, itu pasti kami meminta dari pihak sekolah sudah menganjurkan jika memang berhalangan hadir, itu harus menitipkan tugas ataupun catatan yang akan diselesaikan oleh para peserta didik. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya gurunya tidak ada, mereka harus berkeliaran keluar. Itu tidak diperbolehkan. Kita lanjut bab 5, absensi, ketidakhadiran. Jika siswa tidak hadir di sekolah lebih dari 2 hari berturut-turut karena sakit, orang tua atau wali harus membawa surat keterangan dokter. Dan bagi siswa, karena suatu keperluan ini harus keterangan orang tua atau wali, seperti yang sudah tadi sampaikan. Yang kedua, jika dalam 1 semester siswa tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 hari, maka orang tua atau wali siswa diundang ke sekolah untuk hadir bertemu wali kelas atau BK. Yang ketiga, jika siswa tidak bisa menunjukkan surat keterangan dokter atau surat keterangan orang tua atau wali, siswa atau tidak menghadirkan orang tua atau wali siswa dianggap absen. Jadi kalau misalnya tadi sakitnya sudah 2 hari, di hari ketiga sebenarnya masih sakit, tetapi tidak melampirkan surat, itu berarti di hari ketiga dianggap alfa. Jadi memang kalau betul-betul anaknya sakit, bisa minta keterangan dokternya atau diantarkan ke sekolah. Yang kelima, 4. Yang keempat, siswa yang tidak hadir karena sakit lebih dari 3 bulan dianggap cuti dan harus mengulang di kelas yang sama pada tahun berikutnya. Itu kalau 3 bulan berturut-turut tidak hadir di sekolah, itu dianggap cuti. Berarti harus mengulang lagi sampai tahun berikutnya. Yang kelima, siswa yang tidak hadir di sekolah selama 14 hari dalam kurun waktu 1 bulan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada sekolah dianggap mengundurkan diri. Yang keenam, siswa atau siswi yang menikah atau hamil sebelum menyelesaikan pendidikan di SMK Muhammadiyah Muara Badak agar mengundurkan diri. Bab selanjutnya, ya, pakaian dan tata rias. Jadi untuk pakaiannya pun diatur. Pakaian seragam siswa, yang pertama, siswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pakaian yang layak, tidak robek atau tambalan dengan bahan warna lain. Kemudian yang ketiga, kaos dalam harus putih tidak warna-warni. Yang keempat, seragam putih abu-abu rapi dan dimasukkan ke dalam rok bagi perempuan dan dibiarkan tetap di luar bagi laki-laki. Yang kelima, pakaian mengikuti aturan bentuk, pola dan ukuran baju tidak jangkis, pendek dan ketat. Yang keenam, menggunakan ikat pinggang warna hitam sesuai dengan ketentuan. Yang ketujuh, mengenakan kaos kaki hitam atau putih polos panjang. Bisa di zoom Bu Ima untuk ketentuan harinya. Jadi itu untuk seragamnya Bapak Ibu. Kemarin kan semuanya dijahit di tempat yang sama, berarti itu pasti sudah seragam semua. Tidak ada lagi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Tinggal pengaplikasiannya saja dalam keseharian. Di sini sudah kami cantumkan untuk hari Senin. Untuk hari Senin, seragam putih abu-abu lengkap dengan alma mater, topi dan dasi, jilbab putih instan. Jadi jilbab yang dipakai adalah jilbab yang langsung pakai, bukan jilbab segitiga. Karena nanti kalau jilbab segitiga sedikit-sedikit tempat lagi kiri, tempat lagi kanan. Jadi jilbab instan, semuanya sama.
menutup dada, kaos kaki putih, dan sepatu pantofel hitam. Sepatu pantofel hitam ini pun berasal dari sekolah, jadi semua modelnya sama, seragam, tidak ada perbedaan. Itu di hari Senin. Jadi saya tegaskan Ibu, Bapak, hari Senin putih abu-abu, lengkap alma mater, atribut, topi dan dasi. Kemudian sepatu hitam, pantofel, dan kaos kaki putih. Setelah itu hari Selasa. Hari Selasa seragam putih-putih, jilbab putih instan, menutup dada, sepatu pantofel hitam atau putih, dan kaos kaki putih. Jadi untuk sepatu pantoffelnya di sekolah ini ada 2 macam, ada putih dan ada hitam. Jadi di angkatan kelas 10 ini mungkin yang dibagikan hitam ya Bu ya? Ada hitam. Ya hitam, berarti mereka memakai sepatu hitam pantofel. Kalau di angkatan 2 tahun lalu itu putih, jadi mereka pakai putih. Kemudian di hari Rabu seragam putih biru, praktek perawat atau farmasi, jilbab putih instan, kaos kaki hitam, sepatu pantofel putih atau hitam. Ini semuanya adalah seragam-seragam yang sudah dijahit di penjahit yang sudah ditentukan. Jadi otomatis modelnya sama, desainnya sama, dan tidak ada perbedaan. Di hari Kamis seragam batik, rok hitam yang tidak ketat bagi perempuan. Jadi rok hitamnya pun diharapkan rok hitam yang tidak ketat. Kadang kan ada rok hitam tapi spannya sampai di lutut misalkan, itu tidak dibolehkan. Boleh rok model A atau model payung, boleh juga model brisket, yang jelas tidak ketat. Itu di hari Kamis pasangannya adalah baju batik. Celana hitam kain bagi laki-laki. Jadi untuk laki-laki celananya warna hitam, tidak boleh lepis, harus celana kain di hari Kamis. Hari Jumat pagi seragam olahraga, sepatu hitam bebas. Jadi sepatu di Jumat itu kami bebaskan anak-anak mau pakai sepatunya di hari Jumat itu. Terserah mau modelnya bagaimana, kami bebaskan memang mereka di hari Jumat sepatunya. Di Jumat siang, karena ada ekskul pramuka, berarti mereka membawa salinan dari rumah baju pramukanya. Siang seragam pramuka lengkap, jilbab coklat instan, menutup dada, dan kaos kaki hitam, sepatu hitam bebas. Jadi sepatu di Jumat ini bebas sesuai dengan sepatu yang mereka pakai. Yang diatur sepatunya adalah dari Senin sampai Kamis. Kalau Jumat bebas saja sepatunya. Jadi minta tolong kami dari pihak sekolah supaya kita sama-sama memantau anak-anak kita berangkat dari rumah. Bapak pastikan sesuai. Oke, sesuai. Nanti di sekolah juga kami pasti pantau ada tidak yang tidak sesuai. Nah kalau ada yang tidak sesuai berarti dapat lagi hadiah hari itu dari pihak sekolah. Sampai sini bisa dimengerti ya Bapak Ibu? Ya, kita lanjut di tata rias. Kita kembalikan sebagaimana layaknya seorang pelajar. Yang pertama, siswa-siswi harus menjaga penampilan yang wajar dan tidak berlebihan. Jadi untuk anak-anak sekolah ya tidak usahlah dulu pakai apa namanya itu yang matanya lentik-lentik, yang lagi tren saat ini ya Bapak Ibu ada kan? Apalah namanya itu? Sebaiknya normal saja sebagai selayaknya seorang pelajar. Boleh beraktivitas tapi sewajarnya lah. Kemudian untuk putra, potongan rambut pendek rapi. Nah, potongan rambut pendek dan rapi. Ini laki-lakinya. Putri rambut panjang diikat di cebing. Tidak mencukur alis, tidak menggunakan make up, tidak bertato, tidak menindih tubuh, tidak mewarnai kuku dengan glitter, tidak menggunakan perhiasan berlebihan. Itu semua tata rias yang tidak dibolehkan untuk para peserta didik. Kita lanjut. Ekstrakurikuler. Bisa diperhatikan Bapak Ibu aturan untuk ekskulnya. Seluruh siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler, pramuka dan tahsin. Jadi ini untuk pramuka semuanya wajib. Kenapa kami koordinasikan dengan orang tua?
karena pengalaman Bapak Ibu beberapa tahun ini terkadang anak-anak kita suruh pramuka tidak mau ikut. Ada yang kadang alasannya dilarang orang tua. Iya, ada yang beralasan begitu Bapak Ibu. Terkadang pun kami beranggapan kok orang tuanya ini kan baik juga untuk anaknya. Yang pertama, dengan mengikuti kegiatan pramuka Bapak Ibu, anak-anak itu akan terbiasa mandiri, menjadi generasi muda yang tangguh dan tidak manja. Iya kan? Nah kalau misalkan entahlah ini alasan anaknya sendiri ataukah memang dari orang tuanya yang tidak mengizinkan. Tapi ini kan tujuannya kita bertemu di sini adalah untuk meluruskan, untuk agar kita pemahamannya sama. Jadi pramuka ini wajib Bapak Ibu. Eskul pramuka dilaksanakan di hari Jumat sesuai dengan jadwal. Jadi untuk perpulangannya anak-anak setiap hari itu normalnya adalah pukul 16.40 itu pembelajaran berakhir. Tetapi di hari Kamis dan Jumat itu pulangnya jam 17.20 dikarenakan ada ekskul di terakhirnya. Di hari Kamis itu ada ekskul untuk tari dan olahraga, sedangkan di hari Jumat ekskulnya pramuka mulai dari 16.00 setelah sholat asar berjamaah sampai pukul 17.20. Kemudian yang nomor 2, siswa wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Ya Bapak Ibu, tadi pramuka wajib, tahsin wajib bagi yang Islam. Tetapi ada ekskul lain yang bisa dipilih oleh peserta didik. Misalnya olahraga, futsal, misalnya voli, atau misalnya badminton, itu pilihan. Kemudian ada ekskul tari dan ekskul tapak suci. Nah untuk ekskul tapak sucinya sendiri sesuai dengan koordinasi dengan pihak pelatih itu beliau mengatakan bahwa waktunya adalah pada Selasa malam. Nah ini otomatis membutuhkan perizinan dari orang tua, itu pun bagi anak-anak yang memilih ekskul bela diri tapak suci ini. Yang ketiga, jumlah peserta satu cabang kegiatan ekstrakurikuler 15 sampai 30 siswa. Ini bagi ekskul pilihan. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan setiap hari Jumat setelah jam belajar selesai mulai pukul 4. Ini yang keempat, ada sedikit perubahan ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, ekskul pramuka itu di hari Jumat pukul 16.00 sampai 17.20. Jadi mulai setelah asar sampai jam 5:20. Sedangkan untuk ekskul tari dan olahraga itu hari Kamis pukul 16.00 sampai 17.20. Nomor 5, ekstrakurikuler pilihan seni tari dan tapak suci terjadwal menyesuaikan dengan pelatih ekskulnya masing-masing. 6. Waktu kegiatan ekskul maksimal 90 menit untuk satu kali latihan atau pertemuan kecuali untuk persiapan lomba atau pementasan. Jadi seperti itu untuk rancangan kegiatan pembelajaran untuk semester ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu pemaparan tentang tata tertib yang harus kami sosialisasikan kepada peserta didik. Dan satu lagi yang kami minta dari pihak sekolah Bapak Ibu kepada para orang tua atau wali siswa, jika sekiranya kami dari pihak sekolah sudah merancang untuk mengikuti sebuah kegiatan dan menunjuk kepada anak-anaknya, ya mohon kiranya Bapak Ibu bersedia memberikan izin. Karena kami ini terkadang sering mengikuti kegiatan, kita sudah menunjuk anak-anaknya yang kita anggap mampu, tetapi anaknya ini kadang mencari alasan saya tidak mau ikut karena dilarang juga sama orang tua. Itu tidak jarang juga Bapak Ibu. Kembali lagi, orang tuanya yang selalu dijadikan sebagai tameng untuk tidak berkegiatan. Sedangkan di sekolah kami tuh kegiatan yang diikuti cukup banyak, mulai dari lomba-lomba ataupun hal-hal yang lainnya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika dari pihak sekolah sudah memutuskan untuk membawa anak-anak ini untuk
mengikuti lomba itu tidak dibiarkan sendiri, pasti akan dibimbing terus, bahkan ditemani. Tidak ada yang mereka kita daftarkan ikut lomba biarkan saja seperti itu, tidak ada Bapak Ibu, tetapi pasti kami dampingi terus. Sejauh apapun mereka berlomba pasti kami dampingi. Jadi Bapak Ibu kami sampaikan, tidak ada sekolah yang mengikutkan mungkin anak-anaknya lomba sampai tega atau sampai sanggup melap-lapkan keringatnya anak-anaknya saat lomba. Hanya kami di sini Bapak Ibu. Jadi saya mohon juga selaku perwakilan dari teman-teman, karena ini juga membutuhkan izin dari Bapak Ibu kalau semisalnya anaknya sudah dikasih kepercayaan untuk mengikuti kegiatan. Nah nantinya setelah ini ada surat pernyataan yang akan kami berikan kepada orang tua untuk disetujui, ya, sebagai kesiapan Bapak Ibu untuk memberikan izin semisalkan anaknya kita sudah tunjuk sebagai peserta kegiatan ataupun lomba-lomba yang diikuti oleh sekolah. Baik, mungkin dari saya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa memberikan komunikasi yang baik antara pihak orang tua dengan pihak sekolah, dan juga bisa membawa sekolah ini ke depannya bisa lebih berkembang lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembentukan komite yang akan dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Hamzah SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Tambahan informasi, insya Allah tanggal 28 sampai 30 ya Pak Ibu ya, kami ikut kegiatan pramuka di Samboja. Jadi kami menurunkan 2 tim, putra 5 dan putri 5 orang. Jadi nanti kami tidak tahu orang tuanya, ada surat pemberitahuan, ada surat izin kepada Bapak Ibu yang akan kita sampaikan. Jadi mohon dukungannya ya, itu 28 sampai 30 ya. Dan mohon doa restu Bapak Ibu, semoga kita menjadi yang terbaik di sana. Amin. Kemudian yang disampaikan yang sudah Bapak Ibu pegang itu adalah surat pernyataan komitmen kita bersama. Kalau di perusahaan ada MOU, ya, kalau di sekolah ada pernyataan bersama, di situ ada orang tua dan peserta didik yang bertanda tangan, ya, untuk saling mengikat, saling mengingatkan antara orang tua, peserta didik, dan kami di sekolah. Baik Bapak Ibu, agenda kita yang terakhir, dengan berakhirnya kepengurusan komite, kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih Pak Mursid yang selama ini sudah membersamai kami di SMK Muhammadiyah Muara Badak yang mungkin kurang lebih 5 tahun ya, kurang lebihnya bersamai kami dalam hal kegiatan pertemuan dengan orang tua. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan bersama kami mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan melakukan, kami mohon masukan dan saran Bapak Ibu sekalian. Sistemnya kita menggunakan seperti apa? Kata orang bijak, lebih cepat lebih baik. Baik Bapak Ibu, dalam hal pembentukan komite ini, karena periode kita berharap dari wali kelas 10 yang akan bisa menjadi pengurus komite sehingga bisa mengakhiri jabatan nanti pada saat anaknya di kelas 3 kelulusan. Jadi periodenya 3 tahun. Silakan Bapak Ibu, ada saran masukannya berkenaan dengan pembentukan komite ini. Apakah kita langsung mengajukan
atau seperti apa? Silakan. Monggo, Pak. Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang langsung saya mengajukan misalnya. Gimana Pak? Pak Mursyid. Kita kembalikan ke beliau. Ke Pak Mursyid. Lanjutkan. Ya. Sekali lagi kami dari pihak sekolah, Pak Mursyid selaku Ketua Komite terpilih, terima kasih atas kehadiran dan kesempatan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang berkenan hadir mengundang kami. Kami berharap pertemuan-pertemuan seperti ini akan terus kita lakukan, ya, untuk menjalin komunikasi yang baik di antara orang tua dan pihak sekolah. Kurang dan lebihnya kami mewakili teman-teman Bapak Ibu guru mohon maaf jika ada pelayanan yang kurang berkenan, yang tidak kalau kata orang Bugis itu tidak bahasanya itu tidak sreg di hati, ya bahasa Bugisnya apa itu? Tidak, ya itulah. Ya. Saya orang Bugis tapi kadang bingung menerjemahkan itu. Jadi kalau mau mengeluarkan bahasa Bugis agak mikir lama, kayak bahasa Inggris itu. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Selamat sampai di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki kompetensi, memiliki kepribadian, memiliki akhlak yang baik. Untuk Bapak Ibu juga, untuk keluarga, dan untuk alma maternya nanti ke depannya. Terus semangat, ya, berjuang memajukan bersama SMK Muhammadiyah Muara Badak. Bapak Ibu adalah media informasi untuk bisa menyampaikan informasi yang baik kepada tetangga kiri kanan, bahwa SMK Muhammadiyah Muara Badak adalah SMK yang bukan mahal, bukan sampai 25 juta. Ya, ini ada infonya seperti itu. Ya, saya tidak tahu untuk mematikan SMK atau seperti apa. Ya. Tetapi Bapak Ibulah yang tahu, yang sudah memasukkan anaknya apakah sampai 25 juta. Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Terima kasih. Selamat sampai di rumah. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite kita, Pak Mursyid, Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati. Demikian rangkaian acara silaturahmi Dewan Guru dan staf bersama wali murid SMK Muhammadiyah Muara Badak tahun ajaran 2023-2024. Mudah-mudahan acara silaturahmi kita semua ini awal yang baik untuk masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu yang mewakili penyelenggara. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Suhana sebagai MC pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.